Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Eh yang selalu saya hormati rekan-rekan dan sahabat-sahabat di luar sana yang konsisten terus menonton Al Khiaro TV. Semoga ini udah menjelang udah arus balik lewat ya Kak. Jadi kemungkinan teman-teman sudah aktivitas kembali di kantornya, di sekolahnya, di tempat belajarnya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi alhamdulillah Khiaro TV sekarang konsisten terus membahas isu-isu dan apapun materi yang memang hari ini harus dibahas dan didiskusikan di Al Khiaro TV tentunya ya eh, dengan pemateri yang selalu yang sudah dianggap sudah kredibel di bidangnya. Luar biasa kredibel ya. Kredibel. Nah, untuk itu teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung di Al Khiaro TV. Jadi pembahasan malam ini terkait yang mungkin teman-teman sudah lihat di pamfletnya, yaitu di antara Islam Nusantara dan versus Islam Arab. Ini menjadi hal menarik karena tentunya banyak problem, banyak silang pendapat ataupun apakah ternyata Islam ternyata ada versi-versinya. Itu nanti coba kita diskusikan. Tentunya yang alhamdulillah sudah hadir pemateri di tengah-tengah kita, Kang Sofi Mubarok. Bagaimana kabarnya Kang Sofi? Alhamdulillah malam ini? sehat. Mas Sehat Izul. selalu ya Kang ya. Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf untuk teman-teman, minta maaf semuanya. Ya. Nah, saya ini baru pertama kali juga Ya. memandu Al Khiaro TV Kang bersama Ya. Kang Sofi. Dengan saya ya Mas Izul ya. Sofi Baru itu pertama kali. Jadi Kang Sofi kan viewersnya selalu Alhamdulillah. banyak. Alhamdulillah. Nah, ini saya harus mengimbangi. Langsung saja Kang ya. Ya. Karena Kang Sofi mohon maaf nih saya sedikit apa namanya? Masih batuk efek puasa Masih ya. efek puasa jadi Iya. masih agak batuk. Iya. Nah, silakan teman-teman untuk sebelum dimulai silakan untuk memberikan support tentunya kepada Al Khiaro TV dengan share podcast malam ini kepada sahabat-sahabat semua yang di luar sana. Tentunya Al Khiaro TV selalu konsisten dan selalu memberikan informasi yang sangat baik lah. Nah, langsung saja materi yang malam ini yaitu antara Islam Nusantara dan versus dan Islam Arab. Ya. Ini menjadi tema yang cukup menarik Kang Sofi. Ya. Khususnya di Indonesia ya, karena Islam Nusantara ini istilah Islam Nusantara ini ada hanya di Indonesia karena memang mengambil istilah Nusantaranya tersebut dari ya pemakaian penggunaan istilah Nusantara ini Nusantara ya Indonesia itu tersebut Kang Sofi. Nah, bagaimana akhirnya pembahasan Islam Nusantara versus Islam Arab? Apakah sebenarnya Islam itu memang ada berbagai versinya? Misalkan Islam Nusantara sendiri, Islam Arab. Karena memang apakah Islam itu selalu identik dengan Arab? Arab dalam artian ya semua, maksudnya bukan hanya budaya Arab gitu Kang. Apakah Islam Nusantara ini menjadi versi baru atau bagaimana sebenarnya Kang? Mungkin monggo langsung dimulai saja Kang Sofi. Baik, terima kasih Mas Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi ini menarik ya Mas Izul. Ya. Jadi soal tema kita malam hari ini adalah soal Islam Nusantara vis-a-vis Islam Arab. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, memang selama ini orang memahami Islam itu sangat identik dengan Arab. Ya. Jadi kalau kita maknai Islam itu orang selalu merefer kepada Arab sebagai satu sosial budaya yang secara langsung mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh Islam gitu. Jadi kalau saya boleh pinjam narasinya Nasr Hamid Abu Zaid misalnya, ini agak mirip ya. Jadi
apa namanya, beliau kan mengatakan soal Al-Quran sebagai muntaj taqafi itu ya. Jadi Islam itu di satu sisi mempengaruhi budaya Arab, Ya. tapi di satu sisi juga dipengaruhi oleh Arab, begitu. Jadi ketika orang sekarang berbicara Islam, maka yang ada di bayangan mereka adalah Islam itu ya orang yang memelihara jenggot, Dan orang yang berpakaian ala-ala orang Arab itu kan, jubah dan seterusnya itu. Sehingga umat muslim masa kini itu sulit untuk membedakan mana sesungguhnya, mana yang Islam, mana yang budaya Islam yang itu merupakan konstruk dari budaya Arab. Nah, memang pada faktanya banyak sekali narasi-narasi atau ajaran-ajaran Islam yang memang tidak bisa dilepaskan dalam kultur atau budaya bangsa Arab, Mas Isul. Salah satunya tadi soal misalkan ada hadis-hadis yang menyatakan soal apa namanya, Nabi itu sering memelihara jenggot, kemudian apa namanya, menggunakan jubah-jubah yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab sehari-hari. Maka kemudian orang menganggap bahwa gambaran Islam hakiki ya Islam yang ada di Arab kan, seperti itu ya. Sementara Islam-Islam yang di luar Arab itu merupakan dianggap sebagai Islam yang tidak orisinil. Apalagi bukan versi aslinya mungkin. Bukan versi asli kan, seperti itu. Jadi kita berbicara di awal adalah bagaimana kemudian ketika kita berbicara Islam dan Arab itu memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kan, begitu. Karena banyak sekali narasi atau ajaran-ajaran Islam, syariat Islam yang memang sangat dipengaruhi oleh konstruk sosial bangsa Arab, begitu. Berarti memang akhirnya kalau misalkan mengambil pendapat yang tadi disampaikan Kang Sofi, itu Islam juga terpengaruh oleh budaya Arab di sisi lain gitu, Kang. Betul. Nah, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga memang akhirnya susah tuh di situ tuh untuk membedakan, karena akhirnya yang ditangkap oleh orang-orang sekarang ya berpakaian Islam ya seharusnya seharusnya pakai jubah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat video orang Arab, Kang, ya sehari-hari tanpa kegiatan ibadah sholat itu pakai jubah gitu. Main keluar tuh pakai yang biasa nonton bola itu kan pakai pakai jubah, pakai apa tuh yang sorban. Akhirnya menganggap apa namanya, ya Islam seperti itulah yang memang apa aslinya gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia, Kang, itu kan kita juga di sisi lain juga memiliki budaya sendiri, tentunya dengan ya sarung seperti itu. Di sisi lain juga terbentur dengan budaya Islam yang memang lahir di Arab gitu, Kang. Punya budayanya sendiri. Itu gimana akhirnya, Kang? Jadi memang ya itu tadi, karena persoalannya di awal adalah karena Arab itu selalu diidentikan dengan Islam, maka segala sesuatu yang menyangkut budaya dan sosiokultur masyarakat Arab itu dianggap sebagai salah satu citra yang Islami, begitu ya. Jadi orang Islam itu berjubah, berjenggot, seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita di masa sekarang, misalnya Mas Izul melihat bagaimana orang-orang masyarakat Arab sekarang yang mereka menggunakan jubah, mereka berjenggot. Ada beberapa yang kemudian bahkan mohon maaf ini Mas Izul ya, ada beberapa video misalkan ya orang-orang Arab yang misalkan melakukan tarian-tarian, kemudian ada yang main di kasino, itu mereka bahkan menggunakan apa namanya, menggunakan baju-baju masyarakat Arab begitu. Bahkan ada yang beberapa orang-orang kaya di Arab Saudi itu ada yang sering sekali mereka itu apa namanya melakukan perlombaan unta dan mereka sampai taruhan di situ. Nah, dalam hal-hal seperti itu kemudian ada salah satu sebagian orang yang mencitrakan bahwa tuh lihat orang-orang Islam kok malah seperti itu begitu, memiliki kelakuan yang tidak Islami kan, seperti itu ya. Itu sedikit banyak kemudian akan mempengaruhi persepsi orang tentang Islam begitu. Tentang Islam itu sendiri. Sehingga kan dianggapnya bahwa orang Islam itu jelek dan seterusnya kan, seperti itu ya. Padahal kalau kita berbicara soal moralitas ya, moralitas itu menjadi problem tidak hanya umat muslim tapi juga menjadi problem bagi umat non muslim juga dan seterusnya begitu. Nah, sekarang kita berbicara soal bagaimana kemudian Indonesia. Nah, kenapa kemudian ada muncul istilah Islam Nusantara, begitu ya? Islam Nusantara karena
di satu sisi yang bersamaan orang itu menganggap citra Islam Arab atau Islam Timur Tengah itu merupakan Islam-Islam yang sangat keras begitu ya. Kalau kita tarik sejarah misalnya Mas Izul, bagaimana kemudian orang-orang jahiliyah itu kan merupakan orang-orang yang sangat keras ya. Jadi wataknya memang betul, keras ya. wataknya keras dan bahkan tidak hanya dari segi watak ya. Bahkan setelah muncul Islam sekalipun dan di dalam banyak sekali narasi-narasi tentang Islamisme Arab itu orang mempersepsikan Islam itu sebagai ajaran yang kering, yang keras, kaku dan seterusnya. Terutama pasca munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu, yang di satu sisi dia mengarus utamakan gerakan Islam Puritan, Islam untuk kembali kepada ajaran salafun salih begitu ya. Tapi justru mencitrakan Islam yang sangat kering. Jadi Islam yang tidak menghargai lokalitas dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian Islam Nusantara ditampilkan oleh ulama di Indonesia ini adalah yang pertama membawa nilai-nilai Islam untuk kembali ke misinya yang rahmatan lil alamin, kan begitu. Yang kedua adalah mencitrakan wasatiyah Islam, jadi Islam yang moderat. Karena selama ini banyak sekali narasi yang mengatakan Islam-Islam yang ada di Timur Tengah itu merupakan Islam-Islam yang ekstrim dan keras begitu, Mas Izul. Iya. Nah, jadi ulama di Indonesia kemudian mengetengahkan gagasan Islam Nusantara itu sebetulnya sebagai counter narasi dari Islam-Islam Puritan, Islam-Islam yang kaku, untuk kemudian mencitrakan bagaimana Islam yang ada di Indonesia ini yang tentram, kemudian toleran dan bahkan menghargai lokus atau lokalitas budaya kan begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam Nusantara ini merupakan satu ajaran baru, saya kira tidak. Islam Nusantara itu bukan salah satu varian baru dari Islam, tapi justru untuk mengarusutamakan kembali spirit Islam yang mengantarkan kepada rahmatan lil alamin dan juga lokus dan budaya. Seperti itu. Tapi sebelum jauh Kang ya, seakan-akan setelah Islam Nusantara ada itu kita anti terhadap Islam Arab itu sendiri malah. Ya. Jadi tadi kan mengarusutamakan Islam rahmatan lil alamin, tapi akhirnya pun Islam Arab menjadi pertentangan gitu. Padahal memang Islam kan bisa dikatakan Islam lahir dari Arab gitu. Ya memang kesalahan cara berpikir kita di masa kini adalah beragama secara hitam putih. Ini menjadi problematika kita, Mas Izul. Jadi orang Islam sekarang itu terutama orang-orang yang baru mengenal Islam yang baru mengenal Islam, yang baru mempelajari agama Islam, itu seringkali ketika mereka baru mengenal ajaran Islam biasanya melihat segala sesuatu itu dengan kacamata hitam putih. Jadi seakan-akan ketika muncul gagasan Islam Nusantara, maka seakan-akan dianggap bahwa Islam Nusantara itu memusuhi Islam Arab. Kan begitu ya. Itu kan dalam opposite biner kalau di dalam istilah epistemologinya ya. Jadi selalu memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang saling berlawanan satu sama lain, padahal sesungguhnya tidak. Jadi Islam Nusantara itu ketika dia muncul misalnya itu sama sekali tidak ditafsirkan untuk memenuhi Islam Arab misalkan, atau justru untuk mengkritik lokus-lokus Islam Arab misalnya yang sehingga kita orang-orang yang mengadopsi pemikiran atau mengamalkan ajaran Islam Nusantara misalnya, meskipun tidak ajaran dogmatis maksudnya ya. Tapi prinsip Islam Nusantara dianggap bahwa kita itu ya benci Arab kan begitu, kemudian benci jubah dan seterusnya. Akhirnya begitu Kang. Ya itu yang ditafsirkan karena salah tadi. Jadi sesungguhnya munculnya Islam Nusantara itu bukan untuk mencitrakan bahwa Islam Arab itu dianggap lagi tidak ideal, bahwa orang Arab itu atau segala sesuatu yang terkait dengan budaya Arab itu harus dilawan, kan seperti itu. Jadi maksudnya Islam Nusantara itu tidak boleh ditafsirkan ke situ, tapi adalah satu varian bahwa sesungguhnya Islam itu dia justru menghargai dan mengadopsi budaya manapun di seluruh dunia, kan begitu ya. Karenanya misalnya di dalam hukum Islam ada teori yang disebut dengan teori urf. Ya kan,
uruf atau ada, kan al-adah muhakkamah, meskipun nanti varian uruf itu tidak semuanya baik, kan begitu ya. Ada uruf yang sahih, ada yang uruf yang fasid. Nah, uruf yang fasid ini ditolak. Tapi sepanjang uruf-uruf ini baik, maka terima. Ya. Makanya Imam Malik saja, jangankan Islam Nusantara, Mas Izul ya. Imam Malik sendiri bahkan beliau itu pernah mengatakan bahwa ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang kemudian tidak berlaku bagi komunitas orang-orang wanita-wanita di Madinah yang mereka itu orang-orang kaya. Jadi tidak berlaku untuk mereka itu. Tidak berlaku. Jadi ada salah satu misalnya di dalam kitabnya Abdul Wahab Khalaf tuh ada di ilmu usul fikih itu ada keterangan begini. Jadi ada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimmar radha'ah, kan begitu ya. Jadi untuk wanita itu ya harus hendak menyusui anak-anaknya, maka susui anaknya itu sampai 2 tahun, kan begitu. Nah, menurut Imam Malik ayat ini tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Madinah yang orang-orang perempuannya itu tidak terbiasa untuk menyusui anak mereka sendiri. Yeah. Karena itu misalnya Imam Malik mengatakan bahwa ayat itu kemudian tidak berlaku bagi mereka. Karena itu misalkan ditaksis di dalam konteks ini, makanya Imam Malik misalnya beliau mengatakan begini, kalau misalkan ada hadis, ini nanti bisa dicek ya, dicek di kitabnya Mustafa As-Sibai dan seterusnya. Kalau ada hadis ahad misalnya bertentangan dengan amal ahlul Madinah atau aro ahlil Madinah, maka didahulukan aro ahlil Madinah. Jadi artinya bahwa seorang Imam Malik sendiri menghargai lokus masyarakat Madinah, lokal yang ada di satu kota tersebut. Artinya kan uruf kan diterima sebagai sumber hukum, kan begitu ya. Karena Imam Malik meyakini ketika Rasulullah itu membuat komunitas di Madinah, beliau juga membuat satu sistem kebudayaan yang ideal di Madinah begitu. Sehingga lokus orang-orang Madinah itu di satu sisi bisa mentaksis keumuman Al-Qur'an. Sehingga ayat yang tadi menurut Imam Malik tidak berlaku bagi sebagian wanita. Itu kan bagaimana kemudian prinsip epistemologi Imam Malik kemudian diadopsi oleh kita nih, Mas Izul, oleh orang-orang Islam Nusantara untuk mengetengahkan kembali bahwa ini loh, di kita tuh punya lokalitas budaya itu yang kemudian jangan dikritik, jangan dihabisi oleh Islam ala puritanisme tadi gitu loh, gitu. Tapi berakhirnya pun misalkan Islam tadi yang di awal nih Kang Sofi bilang bahwa Islam sendiri itu bisa mempengaruhi budaya. Dan terkadang di sisi lain Islam juga terpengaruh oleh budaya tersebut. Artinya di Indonesia pun akan sangat mungkin berlaku seperti itu juga, Kang. Kayak misalkan budaya Indonesia. Kita tidak berbicara misalkan Arab, tadi kan budaya Arab mempengaruhi Islam itu sendiri. Kalau menggunakan konsep itu ternyata berarti budaya Indonesia mempengaruhi bagaimana Islam itu sendiri di Indonesia tersebut, Kang. Iya. Artinya di negara manapun ya, misalkan di Malaysia, di Singapura misalkan, akhirnya budaya yang ada di situ mempengaruhi Islam yang ada di situ juga. Gitu. Iya. Apakah di Arab doang atau semuanya, Kang? Iya, sesungguhnya teori itu bisa juga berlaku di lingkungan atau kawasan non Arab kan begitu ya. Artinya ya terkadang di satu sisi Islam mempengaruhi budaya, di sisi lain juga budaya mempengaruhi Islam. Tapi kemudian tidak yang dalam konteks pada hal-hal yang bersifat sangat dogmatis. Karena kalau ayat-ayat atau ajaran-ajaran yang bersifat sangat dogmatis itu tentu tidak ada kaitannya dengan budaya kan begitu ya, bahwa Mas Izul sholat zuhur misalkan 4 rakaat, asar 4 rakaat itu kan tidak terkait dengan budaya kan begitu ya. Tapi di dalam beberapa hal sesungguhnya ini juga bisa berkaitan dengan saling mempengaruhinya antara agama dengan budaya kan begitu ya. Contoh saja seperti ini. Ketika kita misalnya mengatakan saya agak sedikit berat ini teorinya Mas Izul ya. Jadi ada salah satu pemikir namanya Al-Jabiri. Jadi Al-Jabiri itu mengetengahkan gagasan soal masarul kaun dengan masarut takwin. Nah, jadi kata
Masarul Kaun dengan Masarul Takwin itu adalah soal bagaimana Al-Quran itu merupakan sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan manusia, kan begitu ya. Nah, di dalam proses penyejarahan Al-Quran, kalau kita mau membaca Al-Quran, maka kita harus membaca bagaimana hidup Nabi pada saat beliau menjadi seorang Rasul sampai beliau itu wafat. Itu Masarul Kaun. Nah, kita bisa membaca Al-Quran dengan holistik, dengan luas. Nah, di dalam konteks seperti itu, maka kita akan banyak sekali menemukan bagaimana sesungguhnya budaya masyarakat Arab itu sedikit banyak mempengaruhi ajaran Islam. Itu tidak bisa dihindari kan seperti itu. Contoh misalnya, kita tahu misalkan soal ayat-ayat waris saja misalnya kan seperti itu. Meskipun dalam konteks ini Al-Quran itu menurunkan hukum waris yang untuk mengkritik budaya patriarki di bangsa Arab, tapi sesungguhnya budaya Arab itu juga sedikit banyak menyumbang dan mempengaruhi terhadap konstruk Al-Quran. Meskipun kita tahu misalkan bahwa Al-Quran itu azali, dia tidak terikat dengan budaya, kan begitu ya. Ada ayat yang menyatakan misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah menjadi pemimpin atas perempuan. Kalau kita berbicara asbabun nuzul ayat itu, Mas Izul, maka kita akan menemukan bagaimana kisah sesungguhnya Nabi itu mau melawan terhadap budaya patriarki bangsa Arab. Saat itu, tapi diingatkan oleh Allah kan seperti melalui malaikat Jibril. Itu kan asbabun nuzul itu kan terkait dengan salah satu istri yang kemudian ditampar oleh suaminya, kan begitu ya. Kemudian mengadu kepada Nabi, dan Nabi itu ketika mendengar pengaduan itu lantas ingin gemes lah, pengen mematahkan kan budaya seperti itu, tapi kemudian diingatkan oleh Allah. Muncullah ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu kan ayat itu sedang menginformasikan bahwa dalam konstruk masyarakat Arab memang yang namanya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Itu kan sangat patriarki ya. Jadi ayat itu sesungguhnya sedang menginformasikan bagaimana sesungguhnya budaya itu menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi ajaran-ajaran yang ada di dalam ajaran Islam. Misalkan kita temukan di dalam kitab-kitab fikih bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali bersama dengan mahramnya misalnya, kecuali ditemani dengan suaminya. Itu kan merupakan ajaran-ajaran yang ada di dalam fikih yang itu sangat dipengaruhi oleh budaya Arab, kan seperti itu ya. Karena memang gimana pun ayat turun itu setelah terjadi peristiwa mungkin kan, akhirnya mempengaruhi oh ini loh ternyata nggak boleh dan hukum lainnya lah. Iya betul, dan artinya sisi mempengaruhinya di situ gitu. Sisi mempengaruhinya adalah bahwa memang beberapa ajaran-ajaran Islam itu sangat dipengaruhi oleh budaya Arab sehingga bisa kita katakan bahwa Arab sentris itu terlihat di dalam beberapa hukum-hukum atau ajaran yang ada di dalam Islam. Tapi bukan berarti ya bahwa kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu Al-Quran itu produk budaya dong, kan begitu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasr Hamid, enggak begitu. Sehingga ditafsirkan bahwa Al-Quran itu merupakan muntaj sakofi, produk budaya, ya tidak begitu. Gitu juga justru Al-Quran itu adalah dalam tanda kutip ya. Karena Al-Quran itu kan kalamullah yang dia itu kan lintas ruang dan waktu karena dia itu qadim ya. Jadi seakan-akan Allah itu merekayasa budaya bangsa Arab sehingga ketika Al-Quran itu diturunkan secara gradasi itu memang untuk menjawab semua konstruk budaya atau problematika yang memang ada di masyarakat Arab saat itu, kan begitu ya. Jadi itu memang rekayasa. Jadi nggak ujuk-ujuk ayat itu memang turun gitu. Tidak. Artinya dipengaruhinya pun bukan karena ayat Al-Quran setelah ada peristiwa baru turun. Bukan seperti itu memang tafsirannya. Iya, tapi seakan-akan memang Allah itu memang sudah merekayasa produk budaya. Jadi dalam konteks ini kemudian
Ini pun yang sungguh dalam konteks Indonesia juga ya bisa saling mempengaruhi antara ajaran Islam dengan ajaran dengan budaya kan seperti itu ya. Makanya di kita ada istilah Maulidan, ada Selamatan, ada apa namanya ya ada perayaan-perayaan di hari-hari besar tertentu Islam. Misalkan kemudian ada Nadran dan seterusnya ya begitu ya. Jadi memang ajaran-ajaran itu atau budaya-budaya itu kemudian awalnya merupakan ajaran-ajaran atau budaya yang dipengaruhi oleh mistis yang ada di dalam Indonesia, di Indonesia itu ya. Kemudian unsur-unsurnya itu dihilangkan dan dimasuki unsur-unsur yang Islami kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan upacara larung laut dan seterusnya, kemudian unsur-unsur yang secara prinsipil bertentangan dengan ajaran Islam itu dihilangkan dan dimasuki unsur-unsur ajaran Islam. Jadi variannya kan menjadi varian yang sangat unik sebenarnya. Akhirnya lebih berarti kalau Islam Nusantara itu memang akhirnya menjadi perdebatan orang-orang itu Kang. Kenapa harus memunculkan seakan-akan itu versi gitu? Iya. Artinya kalau itu memang hanya konsep kita untuk rahmatan lil alamin tadi itu kan, bahwa kita mentoleransi budaya dan lokal budaya tersebut kita jaga. Artinya tidak perlu memunculkan gitu. Tidak narasi baru Islam Nusantara yang seakan-akan memang itu kita punya gaya sendiri lah bahasanya gitu. Akhirnya nggak sama dengan Arab tadi. Dianggapnya inilah untuk melawan kan gitu ya. Akhirnya kalau memang itu konsepnya bukan dogma yang tadi Kang Sofi bilang, akhirnya orang-orang menganggap ya dogma karena ini bentuk versi Islam Nusantara, Islam Jadi Nusantara. Begini Mas Izul, memang orang-orang yang mengkritik Islam Nusantara itu mereka rata-rata itu terjebak kepada nama. Ya, karena Islam Nusantara kan nggak ada itu di Al-Quran, nggak ada di hadis dan seterusnya. Kenapa harus ada Islam Nusantara kan begitu ya? Kalau kita Mas Izul, misalkan baca beberapa tulisannya Ki Afifuddin Muhajir. Ki Afif itu menulis satu artikel yang sangat brilian sekali di NU Online itu bisa diakses. Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia kalau tidak salah itu ya. Jadi Islam Nusantara itu bukan membawa satu ajaran baru. Jadi Islam Nusantara itu adalah substansinya lama, tapi dikemas dengan satu wadah yang baru. Kan kita kadang-kadang kalau untuk memperbaharui produk saja, misalnya Mas Izul ya, itu kan kalau iklan-iklan di TV lah, misalkan ada produk Pepsodent segala macam, odol itu ya isinya gitu-gitu aja kan begitu, komposisinya itu aja. Tapi kalau dia kemasannya selalu menggunakan kemasan yang lama, orang akan merefer, oh ini produk lama, oh ini sudah ketinggalan zaman. Menganggap Islam Arab ketinggalan zaman kan? Bukan. Jadi ini pertanyaan bahaya kan begitu ya. Jadi bukan artinya Islam Arab itu ketinggalan zaman, bukan, tapi karena ada kebutuhan dan tantangan kita untuk melakukan respons atas perubahan zaman. Kalau kita kembali kepada satu adagium bahwa agama itu salihun likulli zamanin wa makan, bahwa ajaran Islam itu relevan dengan perubahan waktu. Kalau begitu memang ada sisi-sisi ajaran agama yang memang dia sifatnya memang sedari awal sudah dinamis kan begitu. Kalau dinamis itu kan berarti dia berubah dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru. Kan begitu ya. Nah, Islam Arab mungkin di dalam konteks ini menjadi relevan pada masanya. Kan begitu loh maksudnya. Saya tidak mengatakan ketinggalan zamannya. Mungkin menjadi relevan pada masanya, tapi pada masa ketika kita sudah mengenal Facebook dan seterusnya, beberapa sisi-sisi Islam Arab itu ya mungkin sudah tidak lagi relevan. Misalnya dalam konteks perempuan saja tidak boleh keluar dari rumah, dia harus keluar dengan kecuali bersama dengan mahram. Loh sekarang insya Allah dalam konteks masa kini dunia sudah berubah kan begitu ya.
bahwa di jalan itu di mana-mana sudah ada polisi, sudah aman. Jadi saya kira ketika perempuan keluar sendirian untuk berangkat ke kampus, harus kita terkonstruk kepada pandangan fikih yang menyatakan perempuan itu haram keluar dari rumah kecuali dengan mahram. Itu rasa-rasanya sudah tidak relevan. Rasa-rasanya Kang ya. Kan begitu ya. Benar. Dan itu tidak bisa dikritik karena kenapa? Karena memang salah satu dasar fundamental, ajaran fundamental Al-Quran salah satunya adalah dia itu murunatuz zaman wal makan. Kalau kita baca misalnya Mas Izul ya, ada satu buku ditulis oleh Manna Al-Qotton misalnya. Manna Al-Qotton itu mengatakan asasul Quran arba'ah. Jadi asas pondasi Al-Quran itu 4. Ya salah satunya adalah murunatuz zaman wal makan. Al-Quran itu relevan dengan setiap perubahan ruang dan waktu. Karena itu ketika ada satu produk hukum yang dikeluarkan oleh satu orang ahli fikih, itu bisa saja dia menjadi tidak relevan bagi masa yang lain, tidak relevan bagi budaya yang lain. Karena itu misalnya Mas Izul ada salah satu ahli fikih namanya Imam Syihabuddin Abul Abbas Al-Qarafi. Di dalam kitabnya itu Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa 'anil Ahkam. Nah, Imam Al-Qarafi itu ditanya oleh seorang mujtahid, bagaimana seandainya kalau misalkan saya mau menghukumi atau memberikan fatwa terhadap satu komunitas, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Qarafi. Kata penanya itu. Dijawab oleh Imam Qarafi, Anda kalau mau memberikan fatwa kepada satu komunitas, maka perhatikan dulu bagaimana sosiokultur komunitas itu. Jangan sampai Anda mengeluarkan fatwa yang itu hanya sesuai dengan sosiokultur Anda atau sosiokultur masyarakat yang umum yang mempengaruhi pemikiran Anda begitu. Itu tidak boleh kata Imam Qarafi itu. Jelas kalau mau memutuskan fatwa maka periksa bagaimana sosiokultur dari satu masyarakat itu supaya narasi fatwa yang dimunculkan itu kompatibel dengan struktur kebudayaan yang ada di dalam satu masyarakat. Tidak bertentangan minimal. Tidak bertentangan. Jadi kan ini artinya tadi ya Mas Izul. Jadi artinya citra yang selama ini dianggap bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam Arab itu dianggap sebagai satu Islam yang sesungguhnya harus diikuti. Saya kira tidak selalu begitu. Tidak selalu. Ada beberapa varian yang justru tidak kompatibel dengan masyarakat Indonesia. Karena itu harus terjadi perubahan hukum tidak dalam hal-hal yang bersifat dogmatis ya gitu. Kayak misalkan ketika dulu Nabi itu sering menggunakan jubah. Kalau menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub yang ahli hadis itu adalah bentuk Nabi menghormati uruf, budaya lokal. Kata itu menghargai budaya lokal. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi di dalam konteks itu, maka kita menggunakan batik, Mas Izul. Bukan kita menggunakan udang-udang. Iya, betul. Itu kata Kiai Ali Mustafa Yaqub ya, ahli hadis, bukan saya. Nanti kalau kata saya dianggapnya saya itu melawan narasi Arab ya, seperti itu. Seakan-akan saya mau mengkritik orang yang menggunakan udang-udang. Bahkan kata Prof. Ali Mustafa Yaqub, ketika ada orang yang sengaja menggunakan udang-udang di satu komunitas agar dia menjadi terlihat berbeda, itu bisa saja nanti justru diharamkan. Terlihat Islami. Di satu sisi bisa diharamkan. Itu cek itu di pendapatnya Prof. Ali Mustafa Yaqub almarhum itu. Tapi memang akhirnya tidak salah juga Kang. Akhirnya misalkan orang-orang menggunakan budaya, misalkan menggunakan kita sebut aja jubah tadi Kang. Karena memang Nabi juga menggunakan jubah. Ketika ada orang menggunakan itu tidak salah juga gitu kan Kang. Artinya toh juga Nabi sedang melakukan, kita misalkan pakai jubah karena tadi disebut bahwa menggunakan budaya Arab tersebut dengan jubah. Apakah kita nggak salah juga ketika mengikuti Nabi gitu kan? Ya betul, tidak salah. Sama sekali tidak salah. Artinya ketika ada orang yang ingin mengikuti sunnah Nabi kemudian dengan cara dia suka menggunakan jubah dan seterusnya kan begitu ya.
Itu juga tidak perlu dikritik, yang Sofi kira itu Mas Izul ya. Jadi tidak perlu dikritik dan itu tidak kemudian kita habisi misalkan sampai dikritik terus-terusan. Itu menjadi sesuatu yang saya kira baik. Cuman persoalannya gini ya. Mengikuti Nabi itu kalau kita mengikuti kepada narasi hadis, jadi ada pilihan untuk menafsirkan hadis itu tidak hanya secara literal. Jadi kadang-kadang pemahaman orang Islam di masa kini itu seringkali terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang literal. Jadi dianggapnya ketika Nabi sukanya menggunakan jubah, ya jubah itulah sebagai sunnah, kan begitu ya. Tapi tidak mampu menganalisis apa yang sesungguhnya, hikmah apa yang ada di balik teks itu sebagai substansi yang terkandung di dalam hadis. Nah, ini yang kemudian banyak dilupakan oleh orang Islam. Sehingga mereka seakan-akan melihat ajaran Islam itu hanya di dalam konteks formalisme. Formalisme agama. Jadi pemikiran yang literalisme ini pada akhirnya kemudian menjebak orang hanya pada sisi-sisi formal dari ajaran Islam. Islam itu harus kemudian berjenggot, Islam itu kemudian tidak boleh menggunakan celana isbal dan seterusnya, kan seperti itu ya. Kemudian harus menggunakan jubah, kan seperti itu. Seakan-akan beragama itu hanya terhenti pada aspek formalisme yang seperti itu. Itu yang kita kritik, Mas Izul. Sebetulnya di sisi itunya, Kang. Iya, bahwa beragama itu tidak boleh hanya berhenti pada aspek formal, tapi pada aspek substansi inilah yang lebih penting. Dan seringkali aspek substansi inilah yang kemudian banyak sekali dilupakan. Ya. Contoh misalnya orang-orang yang seringkali meneriakkan takbir Allahu Akbar seterusnya, dianggap ini menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya adalah i'la'i kalimatillah, seperti itu. Tapi kemudian di tengah pelaksanaannya malah sering mengganggu orang, merusak dan seterusnya. Kadang-kadang justru mereka nggak peduli, karena merasanya bahwa mereka sudah Islamnya hakiki dengan berteriak takbir di jalan raya dan seterusnya. Ini yang kita kritik. Sehingga menjadi melupakan bahwa Islam itu merupakan dinur rahmah, Islam itu merupakan agama yang sangat toleran terhadap perbedaan pandangan. Yang inilah di sini kemudian Islam Nusantara tampil. Nah, gitu loh. Jadi Islam Nusantara itu tampil sebagai gerakan perlawanan terhadap formalisme Islam. Yang kemudian menganggap bahwa Islam Arab itulah dengan segala formalismenya itu dianggap itulah yang kemudian sebetul-betulnya Islam. Tapi kemudian Islam Nusantara hadir bahwa Islam itu nggak cuma itu loh. Islam itu punya sifat wasatiyah, Islam itu punya toleransi. Ada tasamuh, ada i'tidal, ada tawassut. Itu kan menjadi hal-hal yang jarang dinarasikan. Bahkan di dalam mereka pun Islam belum tentu paham sampai situ, Kang ya. Hanya itu sampai situ udah nggak mau pelajaran lebih dalam lagi. Kesalahan utama juga adalah orang berhenti belajar begitu ya. Seakan-akan bahwa Islam itu hanya pada aspek lahiriah, kan begitu. Melupakan bagaimana hablum minannas, soal toleransi, kan begitu ya. Nah, salah satu narasi yang diketengahkan oleh Islam Nusantara juga misalnya adalah perlawanan terhadap gerakan takfirisme. Kan begitu, karena takfirisme itu menjadi salah satu ekses negatif dari frame Islam yang selama ini berkembang di Arab, kan begitu ya. Karena Arab Saudi itu kan lekat dengan ajaran Wahabinya, sehingga mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang berbeda, kan seperti itu ya. Nah, di dalam konteks Islam Nusantara itu justru mengkritik takfirisme juga. Jadi ya kita harus toleran lah. Kita harus kembali lagi ke ajaran para ulama di dahulu, misalnya yang mengatakan bahwa aku itu benar, akan tetapi pendapatku mungkin saja yahtamilul khata'. Kan begitu. Pendapatku benar, bisa saja pendapatmu itu lebih benar, kan seperti itu. Itu ajarannya Imam Malik, ajarannya Imam Syafi'i dan seterusnya ya. Jadi begitu.
itu mereka itu beliau-beliau itu sangat toleran dan tidak pernah menghakimi pendapat-pendapat yang ada di luar mazhabnya. Yang kemudian ini menjadi satu pengarus utamaan yang dimunculkan oleh Islam Nusantara juga, salah satunya begitu. Kalau misalkan berbicara tadi Islam itu harus melihat ketika menghukumi satu permasalahan, Kang ya. Misalkan kita contoh Indonesia atau misalkan Islam Nusantara hadir sebagai yang mengetahui lokal dari budaya Indonesia. Artinya Islam Nusantara sendiri tidak bisa menghukumi atau mengajak Islam-Islam yang di luar Nusantara atau di luar Indonesia, karena lagi-lagi kita sudah terbatasi dengan nama Nusantara tersebut, Kang. Dengan misalkan di negara lain dengan budaya mereka sendiri. Artinya kita tidak bisa masuk ke ranah sana, hanya berlaku lokal di Indonesia saja. Arab pun akhirnya demikian, ya silahkan Arab dengan Islam Arabnya. Tapi pada akhirnya kemudian banyak negara-negara Timur Tengah yang tertarik dengan gagasan Islam Nusantara itu, Mas Izul. Karena bagi beberapa negara-negara yang ada di Timur Tengah itu, mereka mungkin tanda kutip ya merasa bahwa Islam yang selama ini tampil di Jazirah Arab itu merupakan Islam yang justru dianggapnya itu Islam yang tidak kompatibel, karena persoalan budaya itu kan sesuatu yang ada di setiap negara itu kan begitu ya. Tapi kemudian Islam Arab yang selama ini pengaruhnya itu sangat didominasi oleh Wahabisme, kemudian Wahabisme itu dianggap juga membahayakan beberapa eksistensi kebudayaan lokal yang ada bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa negara Timur Tengah yang lainnya. Karena itu ketika Islam Nusantara meskipun pada awalnya adalah mengidentikan lagi Islam dengan budaya lokal yang ada di Nusantara kan begitu ya. Kemudian Islam Nusantara juga sudah mulai mendapat perhatian di beberapa negara Timur Tengah. Yang saya Kang Sofi agak lupa nih negara mana yang sudah mulai tertarik dan berdiskusi ya tentang Islam Nusantara di situ. Tapi yang patut diperhatikan adalah Islam Nusantara yang ada di Indonesia itu sesungguhnya memunculkan kembali nilai-nilai lama yang memang di Islamnya sudah ada. Hanya kemudian itu dilupakan seiring dengan munculnya gerakan Islam fundamentalis, Islam puritanisme dan seterusnya itu, Mas Fabi ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sejarah Wali Songo misalnya. Kalau kita baca beberapa tulisan terkait dengan Islam Nusantara itu kan merupakan satu pola-pola dakwah yang digunakan oleh Wali Songo ketika mendakwahkan Islam di Indonesia. Itu pasti nggak jauh dari sana, Kang. Islam Nusantara itu pasti nggak jauh dari cara dakwahnya Wali Songo. Dakwahnya Wali Songo yang betul-betul menghargai budaya dan masyarakat lokal, tidak mudah menghukumi seperti itu kan begitu ya. Jadi Wali Songo itu kan orang-orang yang luar biasa ya. Beliau itu berijtihad untuk bagaimana agar budaya itu bisa menyerap Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam itu bisa terserap di dalam narasi-narasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu nampaknya menjadi sesuatu yang sesuatu yang istimewa dan karena kultur masyarakat Arab, masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa kan begitu ya. Orang Jawa ini kan orang yang dari dulunya itu terkenal. Kalau Kang Sofi bilang bahasanya Cak Nun, orang Jawa ini kan menarik ya dari segi nyanyinya saja, begitu lantunan nada Jawa. Yang biasanya nada Jawa itu kan tidak mengenal ketukan 4/4 atau 3/4 kan begitu ya. Tidak mengenal itu. Sehingga ini juga sesungguhnya mencitrakan betapa orang Jawa itu merupakan orang yang sangat absorsif. Jadi mudah untuk menerima dogma atau ajaran di luar kultur budayanya kan seperti itu ya. Jadi Islam itu sangat mudah diterima karena Islam yang ditampilkan oleh Wali Songonya sendiri merupakan Islam yang menghargai lokus begitu loh. Makanya kemudian inilah yang kemudian mau kita pasarkan ke negara-negara yang lain. Itu yang tadi yang Sofi sebut bahwa sebenarnya ini adalah gaya lama, Kang ya, yang lupa
yang terlupakan oleh orang-orang sekarang gitu. Iya, Artinya ini kan cara dakwah yang lama sekali dari Wali Songo itu kan udah berapa ratus tahun. sudah lama sekali itu. Yang dilupakan malah hari ini kan. Iya, tapi kan dengan tampilnya Islam sekarang itu ya menjadi PR buat kita semua. Pada akhirnya orang-orang non-Muslim dengan narasi kekerasan misalnya, dengan narasi-narasi Islam yang sangat rigid, itu ya menjadi tidak tertarik lagi dengan ajaran ini, tidak memiliki simpati lagi karena Islam yang ditampilkan oleh beberapa kelompok-kelompok yang keras itu seakan-akan mau menghabisi budaya, tidak menerima budaya, seakan-akan yang paling Islami adalah seperti yang ada di Timur Tengah dan seterusnya begitu. Jadi itu tentang Islam Nusantara itu sesungguhnya adalah salah satunya juga adalah tentang pesan dakwah Wali Songo yang diduniakan lah kan begitu ya. Seperti itu. Ya akhirnya kalaupun nanti itu terus dilakukan tanpa adanya gerakan Islam Nusantara, akhirnya budaya-budaya Indonesia bisa saja hilang Kang ya. Kayak akhirnya budaya-budaya orang-orang lokal kayak ya dilarang semua karena memang budaya di Arab sendiri nggak ada kegiatan itu. Iya, gitu, Kang. betul. Itu. Tapi Kang misalkan ini kan sebenarnya kalau kita jadi permasalahan yang ada lagi, Kang. Jadi seakan-akan dikotak-kotakan, tapi sudah disampaikan juga bahwa ini bukan untuk memunculkan versi baru, bukan itu. Iya. Tapi terkesan memang ada Islam Arab, Islam Nusantara. Nah, apakah mungkin ketika akhirnya Islam Nusantara itu sendiri tidak menggunakan Islam Nusantara, artinya tidak memunculkan versi nama Islam Nusantara, tapi gerakan itu mungkin nggak tanpa adanya nama Islam Nusantara, Islam Nusantara. Gitu. Tanpa harus mengeluarkan versi lah gitu. Ya bisa saja, mungkin saja kan begitu ya. Tapi kadang-kadang gini, nah ini juga menjadi satu hal yang perlu disampaikan Kang Sofi ya. Kadang-kadang itu nama juga menjadi penting. Kadang-kadang ada di satu masa yang namanya kemasan itu memang penting, kan begitu ya. Jadi sesungguhnya tentang Islam Nusantara, kalau memang pesannya adalah untuk mengetengahkan kembali ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi soal rahmat, keadilan, tasamuh dan seterusnya. Kenapa dia harus menggunakan istilah yang baru, Islam Nusantara? Ya. Nah itu kalau Kang Sofi mengatakan kenapa harus dimunculkan dengan nama yang baru, karena kadang-kadang nama itu menjadi penting, begitu ya. Karena itu tadi salah satunya adalah ide-ide lama yang tidak terbaharukan itu seringkali dia menjadi semakin lama ditinggalkan kecuali bila disampaikan dengan kemasan-kemasan yang baru. Ya. Kan begitu. Untuk itulah misalnya Allah juga Mas Izul, Allah itu untuk memperbaharui ajaran agama itu seringkali mengutus seorang mujaddid atau pembaharu setiap 100 tahun sekali. Kan begitu. Jadi di dalam hadis saja misalkan ada salah satu hadis yang menyebutkan ini, mohon maaf kalau redaksinya saya agak salah begitu ya. Innallaha yab'atsu fi kulli ummatin ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah itu akan selalu mengutus di setiap 100 tahun itu seorang mujaddid, seorang pembaharu agama, kan begitu ya. Kalau pertanyaannya, ngapain Islam itu? Kalau memang Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama, kenapa sih perlu ada pembaharu? Ya. Nah inilah kemudian dijawab oleh hadis itu. Pembaharuan di dalam agama yang dibawa oleh seorang pembaharu itu juga menjadi penting. Bukan untuk mengetengahkan satu dogma-dogma atau ajaran yang baru. Jadi laisa ayyatiya bidinin jadid walakin ayyatiya bimanhajin jadid. Pembaharu itu bukan untuk membawa satu dogma baru di dalam ajaran Islam, tapi justru untuk membawa satu metode baru, manhaj yang baru di dalam ajaran agama. Begitu. Ini penting karena yaitu tadi, karena kuncinya adalah ajaran Islam itu sudah sempurna memang sejak zaman Nabi.
Bahkan ada ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ila akhirih ya kan. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu udah selesai. Tapi apakah dengan selesainya ajaran Islam, sempurnanya ajaran Islam di masa lalu, itu kemudian akan selalu dengan bentuk yang ada di masa lalu? Tidak bisa dengan metode yang lama. Kenapa? Setiap zamannya sudah berbeda, Mas Izul. Sekarang tentu itu melihat agama dalam konteks merek gitu loh. Maka kita ketengahkan merek baru. Islam Nusantara itu kita melakukan satu kemasan yang baru. Ini loh, satu kemasan baru. Tapi sesungguhnya substansinya sama. Dan itu adalah di dalam salah satu kerangka untuk melakukan pembaruan tajdiduddin, pembaruan agama. Artinya berarti bisa dikatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah metode baru. Metode baru, bukan ajaran baru. Bukan ajaran itu yang baru. Memang akhirnya menjadi kunci sebenarnya. Jadi betul. Dan itu istilah pembaharuan di dalam agama itu sudah lazim, Mas Izul. Sudah ada di setiap masa. Bahkan ada ulama misalkan di abad sekian ada pembaharu Islam. Salah satu pembaharu Islam adalah Imam Al-Ghazali misalkan begitu. Apakah Imam Al-Ghazali membawakan satu ajaran baru di dalam Islam? Tidak. Imam Al-Ghazali membawakan ajaran yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Tapi beliau mengetengahkan satu metode baru. Salah satu pembaharuan yang digagas oleh Imam Al-Ghazali misalnya terkait dengan beliau itu kan banyak mengkritik filsafat, Mas Izul. Kenapa kok filsafat dikritik? Karena tantangan Imam Al-Ghazali di situ. Tantangan Imam Al-Ghazali adalah bagaimana agar filsafat agama itu justru tidak mendestruksi sifat-sifat Tuhan. Karena orang-orang atau para filosof di masa itu banyak yang mengkritik pertama soal terjadinya kebangkitan kubur. Banyak para ulama di masa itu, para filosof muslim ya, yang kemudian mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali yang kulliyat, yang global. Jadi Allah menurut para filosof itu, Tuhan itu yang nggak tahu Izul, nggak tahu Mas Fabi, nggak tahu Kang Sofi. Yang Allah tahu cuma manusia aja. Manusia umum. Secara umum. Ya, tapi nggak tahu partikularnya, nggak tahu Mas Izul, nggak tahu Mas Fabi dan seterusnya. Maka Imam Ghazali mengkritik itu. Beliau tulis satu kitab namanya Tahafut Al-Falasifah untuk membersihkan kembali filsafat. Kan gitu ya. Membersihkan kembali filsafat yang banyak sekali kemudian meruntuhkan beberapa sifat-sifat Tuhan yang sifat-sifat Tuhan itu jelas tertera di dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Al-Ghazali sama mengatakan bahwa siksa kubur ada, bahwa kemudian kebangkitan kubur itu ada. Itu lama banget. Informasi yang sudah lama. Betul. Kan? Tapi kemudian diketengahkan kembali dengan argumentasi filsafat yang sangat solid. Maka beliau tulis juga Maqasidul Falasifah, tujuan dari filsafat. Itu adalah seorang mujaddid, Imam Al-Ghazali. Nah di masa sekarang Islam tuh menghadapi tantangan yang hampir sama dengan Imam Ghazali, Mas Izul. Tapi dengan narasi berbeda ya, soal bahwa Islam itu harus seperti di Timur Tengah, orang itu beragama dengan kemasan saja dan seterusnya. Oh kalau gitu kita ubah metodenya. Kemudian kita munculkan, tawarkan satu kemasan baru namanya Islam Nusantara. Ajarannya sama dengan di masa lalu itu, cuma mengetengahkan satu metode yang berbeda. Tapi kalau misalkan ditanya sama orang, Kang, Islam Nusantara itu apa? Apakah itu pemikiran atau itu tuh simpelnya apa? Jadi Islam Nusantara itu memang salah satu hal yang menjadi PR besar bagi Islam Nusantara adalah belum membuat satu epistemologi yang mapan. Jadi ketika ditanyakan apa sesungguhnya Islam Nusantara itu, beberapa kiai-kiai kita masih mengutarakan gagasan yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau Prof. Ali Musa Yakub dan beberapa kiai mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam fi Nusantara. Jadi Islam yang ada di Nusantara dengan citra moderatnya, dengan pola dakwah
Sunan Para wali. para wali yang sangat toleran kan begitu, yang menerima budaya sebagai heritage yang harus dipertahankan di dalam konteks beragama di Indonesia, tidak menyerang kan begitu ya. Kalau Ki Afif misalkan juga hampir sama, mengatakan Islam Nusantara itu adalah bagaimana Islam yang menghargai kultur. Karena Islam juga di sini, di dalam konteks hukum Islam juga ada yang sebut dengan uruf. Ya. Gitulah. Jadi ada istilah dengan uruf. Jadi uruf itu tidak bisa ditolak begitu. Nah, Islam Nusantara adalah Islam yang memiliki karakteristik dan corak sebagaimana yang diketengahkan oleh para wali songo di masa lalu, dengan peninggalan wayangnya, dengan Itu terkenal itu, Bang. betul, dan itu wayang dan segala macam itu tidak perlu ditolak. Jangan dianggap bahwa kemudian itu merupakan Islam yang sinkretis kan begitu ya, campuran dengan budaya lokal yang berbau Hindu. Saya kira itu pemikiran yang kurang arif ya, yang mengkritik seperti itu. Ini yang keterlaluan itu menganggap Islam Nusantara mengetengahkan satu ajaran baru, ini keterlaluan. Bahkan ada, kalau gitu nanti sholatnya diganti menjadi bahasa Jawa aja begitu kan. Iya. Kemudian Allahu Akbarnya diganti bahasa Jawa, Assalamualaikumnya diganti dengan Ya itu sempat ramai juga, Kang, yang soal Islam bacaan Quran dengan langgam Jawa. Iya. Itu akhirnya kan muncul ketika Islam Nusantara juga muncul. Begini, langgam yang kita kenal yang ada 7 itu. Ya. Jadi ada Kang Sofi ini lupa ya aja. Jadi ada Sika, ada Bayati, kemudian ada Hijaz kan begitu ya, ada Jiharka dan seterusnya. Itu juga sesungguhnya konstruk budaya Arab itu. Itu budaya berarti, Kang, ya? Oh, ada penelitian yang Kang Sofi mau sebutkan soal ini, tapi Kang Sofi tidak akan ketemu tidak akan kemukakan di sini karena berbahaya sekali. Itu Kang Sofi tidak akan ketemukan ini. Intinya begini, ada teman Kang Sofi namanya Yasser Arafat, itu yang beberapa tahun yang lalu itu pernah diminta untuk Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin untuk pada saat nuzulul Quran di istana itu diminta untuk membaca Al-Quran dengan langgam Jawa pada saat itu ya. Jadi Yasser itu melakukan satu penelitian dan riset. Ya sesungguhnya nada-nada yang ada di dalam, yang dikenal sebagai nada-nada yang sering kali ditilawahkan di kita, itu sesungguhnya adalah nada-nada yang sudah lazim didendangkan oleh orang-orang Arab di masa lalu kan begitu. Didendangkan oleh orang-orang Arab di masa lalu, bahkan di tempat-tempat maksiat itu sering dipakai nada-nada itu. Langgam-langgam yang sekarang dikenal untuk membaca qiraat dan seterusnya itu. Tapi kemudian ketika misalkan Islam datang, Nabi Muhammad datang, nada-nada itu kemudian disingkir dari unsur-unsur yang unsur-unsur maksiatnya dan seterusnya, dan kemudian menjadi langgam yang diadopsi oleh para ulama untuk membaca Al-Quran bahkan sampai di masa kini. Jadi itu teorinya Yasser Arafat ya, ini bukan teorinya Kang Sofi ya. Jadi artinya di dalam konteks langgam saja, itu langgam itu memang merupakan langgam dari warisan masyarakat Arab jahiliyah. Budaya Arab tidak serta-merta kemudian pada saat di zaman Nabi itu mulai langgam-langgam seperti itu terkenalkan oleh Nabi. Bayati, kemudian Hijaz, Sika, Jiharka, Ros, kan begitu ya. Seperti itu. Bukan berarti langgam seperti itu diperkenalkan oleh Nabi. Sudah ada sebelum zaman ajaran Islam itu. Tapi Kang, akhirnya kan orang menganggap ya memang itu yang paling mendekati Islam, dalam artian karena lahir di Arab, dan pun yang membenarkan atau misalkan yang tadi Kang Sofi bilang bahwa langgam itu tadinya bahkan didendangkan di tempat-tempat maksiat, terus kemudian dirubah, dihilangkan maksiat. Artinya langgam-langgam yang sampai hari ini kita tahu itu lebih mendekati ajaran Islam, dalam artian ya itulah tadi seperti Kang Sofi bilang itu, karena kemudian orang itu menganggap bahwa Islami itu memang yang sudah lahir di Arab, itu kan menjadi problem gitu loh Mas Isur. Karena karena sudah langgamnya yang seperti itu yang 7,
maka tidak boleh lagi ada langgam Jawa masuk. Nah, ini menjadi problem. Kan seperti itu ya. Makanya ada beberapa pendapat, misalnya beberapa ulama berpendapat itu yang menyatakan kalau seandainya ada langgam di luar langgam yang sering diperdengarkan di dalam tilawah, dan dia itu bukan merupakan langgam yang biasa digunakan di tempat-tempat maksiat misalnya begitu kan, apalagi langgam-langgam itu justru bisa mendekatkan kita kepada taqarrub misalnya, maka tidak ada masalah, sah-sah saja langgam-langgam itu digunakan. Makanya ada beberapa masjid di Maroko, Mas Izul, ada beberapa masjid di Maroko, masjid-masjid besarnya itu yang imam-imam sholatnya itu menggunakan langgam di luar langgam yang biasa ditilawahkan oleh kita umat Islam, dan ulama di Maroko biasa saja menerima langgam itu karena paham yang langgam yang 7 itu bukan Islam, artinya bukan Islam, itu bukan lahir dari Islam, tapi memang orang Arab saat itu sudah mengenal langgam itu jauh sebelum Islam datang. Mungkin kayak akhirnya yang syair-syair, penyair-penyair dengan nada-nada yang di Arab itu kan terkenal memang penyair itu Kang ya. Iya. Budayanya memang seperti itu. Iya, jadi soal langgam Jawa itu Kang Sofi punya pandangan tersendiri. Selama ini kan kita tahu langgam-langgam Jawa juga kan tidak diperdengarkan di tempat-tempat maksiat seperti itu ya. Kalau mohon maaf ini ya, kalau nada-nadanya inul misalkan ya janganlah untuk baca Quran kan. Koplo ya janganlah. Apalagi langgam-langgam seperti itu juga memiliki ketukan 3/4 dan 4/4 yang kemudian akan menyebabkan bacaan Al-Quran itu menjadi rusak madnya. Iya, tidak sesuai tajwid kan gitu. Akhirnya. Iya, makanya ada prasyarat langgam-langgam di luar langgam yang diperdengarkan dalam tilawah itu boleh digunakan untuk bacaan Al-Quran sepanjang pertama tidak merusak tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf dan seterusnya. Yang kemudian adalah langgam-langgam itu bukan langgam-langgam yang seringkali diperdengarkan di tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang buruk. Atau akhirnya menimbulkan seakan-akan itu guyonan jatuhnya, malah melecehkan. Ada unsur misalkan langgam-langgam itu merupakan langgam-langgam yang biasa digunakan untuk melecehkan segala macam, maka itu haram untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau dalam konteks ini justru langgam-langgam itu bisa membuat syahdu segala macam, itu kan justru bagi Kang Sofi itu ya sah-sah saja. Apalagi memang budaya lokal kita sendiri mempunyai Kang ya. Iya, kita punya langgam Jawa yang luar biasa kan seperti itu. Meskipun tentu ada pro kontra soal itu, kan begitu ya. Itu soal lain. Tapi yang jelas di sini ada persoalan ikhtilaf. Dan ikhtilaf sepanjang ada perbedaan pandangan maka ada rahmat. Makanya ada qaul kan gitu, ikhtilafu ummati rahmatun, kan seperti itu ya, ikhtilaful yang kemudian ikhtilaful ulama rahmat dan seterusnya itu ya. Iya. Itu akhirnya jadi salah kaprah, kemudian menganggap 7 langgam tadi itu berasal dari Islam. Yang kemudian di luar 7 itu tidak boleh sama sekali. Itu kan sempat ramai itu waktu itu yang pembacaan di istana. Di istana itu yang ramai. Iya. Mungkin sebelum lanjut saya coba mau sapa-sapa dulu Kang. Iya, silakan. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah hadir. Ini karena pembahasan ini sangat menarik ya. Nanti silakan teman-teman untuk bertanya untuk di live chat YouTube-nya, silakan untuk dipersiapkan pertanyaannya. Nah, ini ada Muhammad Rifat Bekasi Barat hadir Kang. Alvina 22 Brebes hadir. Muhammad Wanto Karangsembung hadir. Terus Fauzan Al-Masdah Indramayu hadir. Muhammad Syifa Tegal mungkin maksudnya. Tegal hadir. Fahri Ardiansyah Cirebon hadir Kang. Arif Dwi Arianto Jakarta hadir Kang. Reva Nisa Cirebon hadir. Bayanila Alfaris Cirebon hadir. Alfi Cirebon hadir. Terus dari Ervai _ Cikampek hadir. Flavio Muhammad Latoti Jambi hadir. Flavio. Muhammad Soleh Brebes Losari hadir. Zidan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abimanyu Jakarta Bekasi nyimak Mas. Terus nah ini
Kita langsung ke pertanyaan saja, Kang ya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Usman Ali. Apa produk Islam Nusantara yang sekiranya mampu diterapkan di seluruh dunia? Maaf, baru bergabung. Ya. Mungkin langsung silakan, Kang. Soal produk Islam Nusantara ya. Jadi Islam Nusantara itu tidak melahirkan produk ya, Iya. begitu ya. Iya. Sekali lagi bahwa Islam Nusantara itu adalah satu kemasan Islam lama hanya dengan kemasan yang baru. Metode yang baru. Metode yang baru. Nah, kalau apa sesungguhnya produk Islam Nusantara yang bisa dipasarkan di dunia itu ya tadi soal nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagamaan Ya. yang dipraktikkan oleh ulama-ulama kita di Nusantara ini ya, dan juga oleh para wali songo kita. Itulah hal-hal yang bisa dipasarkan. Oh, bahwa sesungguhnya dakwah itu ya harus ditawarkan dengan cara-cara yang bijak. Jadi bukan dengan cara-cara yang keras, bukan dengan cara-cara mengacungkan senjata dan seterusnya. Sebagaimana yang dakwah-dakwah yang dipraktikkan oleh Wali Songo, Iya. itu kan sangat lembut sekali. Iya. Nah, ini yang harus dipasarkan ke sana, Mas Izul. Karena selama ini orang itu tadi ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mau mencoba untuk orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran Islam, melakukan counter narasinya itu dengan cara-cara yang keras, begitu ya. Jadi apa namanya, ada orang yang nggak suka dengan Islam, dikritiknya dengan cara yang keras, dikritiknya dengan cara-cara yang tidak bijak. Nah, Kang Sofi kira cara-cara seperti itu yang kemudian perlu dikritik dengan metode yang dilakukan atau ajaran yang dilakukan oleh Wali Songo. Bagaimana ketika melaksanakan dakwah di Indonesia ini, kan seperti itu ya. Karena walau bagaimanapun mendakwakan Islam dengan cara-cara yang keras itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kan seperti itu. Bahkan Kang Sofi ketika pernah mendengarkan salah satu ceramah, membaca salah satu teks, nyatakan jauh sebelum datangnya Wali Songo itu, Mas Izul, sesungguhnya banyak sekali beberapa ulama yang pernah dikirimkan dari Timur Tengah ke Indonesia. Mencoba untuk mendakwahkan Islam. Untuk mendakwahkan Islam. Akan tetapi metode yang didakwahkan itu adalah menggunakan metode yang rigid. Ya. Dengan metode yang rigid, metode yang kaku. Ketika datang ke sini mungkin melihat ajaran mistisisme dan seterusnya itu ternyata dianggap bertentangan dengan Islam, tiba-tiba langsung dikritik segala macam. Dibilang bahwa ini khurafat, tidak sesuai, ini dianggap tahayul, seterusnya. Malah seakan-akan mau mendakwakan Islam kok malah dengan cara-cara yang keras. Itu malah tidak menimbulkan simpati bagi orang Jawa di masa lalu. Bahkan kalau tidak keliru, ada sebagian keterangan yang menyebutkan ada beberapa pendakwah di masa lalu yang justru sampai dibunuh itu. Pendakwahnya sampai dibunuh karena dengan cara-cara yang keras. Nah, untuk itulah kemudian ketika Wali Songo mendakwakan Islam di negara ini, beliau mengubah metode yang tadinya digunakan dengan cara-cara mengkritik secara keras dan seterusnya, kemudian dicari cara-cara yang baru, cara-cara yang arif. Bahkan cara-cara ini yang justru sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Al-Quran. Dulu kan ketika Islam mengatakan bahwa khamr itu diharamkan kan tidak serta-merta, Mas Izul. Tapi dikatakan dulu bahwa qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, pelan-pelan. Setelah itu baru meningkat, la taqul salata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Dan minimal kalau mau sholat jangan mabuk lah, kira-kira begitu. Kan begitu ya. Itu sangat pelan sekali. Sangat pelan sekali. Sampai pada akhirnya yang terakhir itu innamal khamru wal maisir wal ansab, baru ditutup ya, di saddu dzari'ah, diharamkan secara total. Nah, ini Kang Sofi pernah dengar salah satu cerita ini, Mas Izul ya. Ya, gimana, Bang? Ini cerita ini entah benar atau entah ini, tapi ini cerita sangat populer. Konon pernah ada salah satu ulama yang dikirim ke Papua. Nah, orang Papua ini kan mereka sudah tradisinya kan makan babi ya. Memang karena sudah menjadi kultur mereka kan begitu, menjadi budaya, tidak bisa dimakan dan sulit begitu ya. Nah, ketika kemudian ada salah satu pendakwah tadi, kiai tadi, kemudian datang ke satu kampung di Papua,
mereka kemudian dengan cara-cara yang bijak orang-orang Papua ini masuk Islam. Tapi mereka itu tidak mau memakan tidak mau meninggalkan babi. Ya. Nah, kemudian orang Papua itu bertanya kepada kiai itu, "Pak Kiai, gimana ini? Kami ini belum bisa menghilangkan kebiasaan untuk makan babi, kan begitu ya?" Ya. Nah, kiai itu berpikir kalau saya haramkan nanti mereka malah tidak simpati, malah keluar lagi dari Islam. Akhirnya dicari helah. Jadi kata kiai itu begini, di Al-Quran itu yang diharamkan adalah memakan daging babi jantan. Karena redaksinya adalah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan oleh atas kalian bangkai, darah, dan juga daging babi. Nah, babinya itu kan menggunakan redaksinya laki-laki tuh jantan, tidak ada ta'mar butonya, bukan khinziroh kan begitu ya. Nah, jadi Al-Quran redaksi yang haram itu babi jantan gitu ya. Oh begitu. Kalau begitu mereka berpikir kalau gitu yang betin masih boleh. Akhirnya oleh mereka makan itu daging betina itu. Nah, lama-lama yang betina habis. Kan akhirnya tidak reproduksi lagi karena yang tersisa babi jantan, kan begitu ya. Sekarang yang betina dimakan terus habis akhirnya lama-lama. Nah, dari situ kemudian babinya sudah menjadi mati semua karena tidak reproduksi. Sedikit-sedikit kemudian akhirnya orang Papua itu bisa meninggalkan untuk makan babi. Terbiasa akhirnya. Nah, Kang Sofi kira cara-cara seperti itulah cara-cara yang tepat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Jadi kadang-kadang helah di dalam beragama itu bisa menjadi penting untuk mencitrakan simpati non-Muslim terhadap Islam. Izul misalkan, Mas Izul buka di kitab kuning. Apakah yang kemarin juga belum lama yang Gus Miftah ya? Gus Miftah itu masuk gereja sampai ceramah dan seterusnya gitu. Itu di kitab kuning bahkan ada keterangan bahwa kalau ada orang kok misalkan mengundang Anda, orang non-Muslim mengundang Anda untuk datang ke acara mereka, datang kalau misalkan niatnya adalah Anda berharap dan mendoakan mereka untuk masuk Islam, untuk memberikan simpati, menumbuhkan simpati, boleh. Ada keterangannya berarti. Ada keterangan itu. Jadi itu kan seakan-akan menjadi bertolak belakang ya. Tapi karena niatnya adalah untuk mencitrakan, memberikan simpati, menunjukkan agar Islam ini loh, Islam yang itu ya. Artinya itu menjadi boleh. Jadi artinya kalau kita kembali, sungguhnya dakwah itu sangat dinamis. Maka ketika kita mendakwahkan Islam, kadang-kadang ada beberapa keterangan yang menyatakan dalam konteks dakwah, maka di beberapa hal yang terkait dengan fikih itu bisa diabaikan. Tapi dalam konteks tertentu begitu ya. Dalam konteks tertentu. Untuk itulah misalkan narasi tentang tadrij fit tasyri, gradasi di dalam pemberlakuan syariat itu berlaku di masa Nabi. Itu ya sesungguhnya dalam rangka tujuan itu. Dan salah satu tadrij fit tasyri, gradasi di dalam memberikan syariat itu juga bisa diterapkan di masa kini. Maka kalau ada orang yang baru mengenal ajaran Islam, kok tiba-tiba misalnya harus dijejali fikih yang ini halal haram, simpatinya tidak akan ada. Kayak kemarin Kang soal yang ada ada kasus yang mungkin akhirnya orang tuh semangat untuk beragamanya tinggi sekali Kang untuk hari ini. Kayak kemarin kasus yang mungkin viral yang di Masjid Bekasi yang ada orang pengen sholat kemudian pakai masker, akhirnya di marah-marah habis-habisan karena ini tidak sesuai masuk kok pakai masker, tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya kesana akhirnya Kang. Enggak. Itu karena kebodohan aja sih menurut saya. Itu semangat untuk beragamanya tinggi kali orang-orang. Ya, semangat beragama tinggi tapi kemudian bodoh ya melahirkan umat Islam yang bodoh nanti kan begitu ya. Jadi begini, Kang Sofi bilang ada salah satu keterangan disebutkan oleh Dr. Muhammad Abu Zahroh. Muhammad Abu Zahroh itu adalah salah seorang ulama yang cukup populer juga di Mesir kalau tidak keliru ya, Muhammad Abu Zahroh itu menulis satu kitab namanya Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah fi Siyasah wal Aqaid wa Tarikhul Madzahib fil Fiqhiyah. Nah, beliau mengatakan gini,
dulu ada namanya kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij itu punya ghiroh keagamaan yang tinggi. Iya. Militan. Luar biasa. Bahkan oleh Kang Said, orang yang membunuh sahabat Ali Ibnu Muljam itu adalah orang yang Shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Orang yang hafiz Quran, siangnya sering puasa, malamnya sering tahajud. Tapi kenapa sampai membunuh sahabat Ali? Karena mereka itu adalah berasal dari kalangan Baduy. Jadi orang Baduy itu, kata Abu Zahra, orang pedalaman masyarakat Arab ya, itu kan pedalaman masyarakat Arab, itu mereka itu sesungguhnya dhaiful ilmi. Jadi orang-orang yang pengetahuannya pas-pasan lah gitu. Pengetahuannya pas-pasan, kemudian intelektualismenya sangat terbelakang. Tiba-tiba diajarkan Al-Qur'an, kan seperti itu. Artinya mereka baru menerima ajaran Islam, tapi kemudian tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mendalam. Ya produknya menjadi apa? Jadi Ibnu Muljam itu yang membunuh sahabat Ali, kan begitu ya. Dan itu sudah ditahbiskan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadis. Nanti itu akan muncul orang-orang yang bacaan Al-Qur'an itu hanya sampai di tenggorokan. Kan begitu ya. Dan nanti akan terlepas sebagaimana terlepasnya anak panah dari busur, kan begitu. Nah, itu sudah diprediksi oleh Nabi. Makanya kita, ini teman-teman ya yang kemarin mengusir beragama secara baik gitu loh. Jadi ketika kita mau beragama, jangan berhenti pada aspek tekstualitas. Tidak boleh beragama hanya pada sisi formal. Apalagi sampai mengatakan bahwa orang yang menggunakan masker seakan-akan tidak percaya tentang keesaan Allah. Tidak percaya tentang kekuasaan Allah, kan begitu. Apalagi yang Kang Sofi lucu itu sampai mereka itu mengutip ayat yang menyatakan bahwa kalau kamu masuk ke dalam masjid maka kamu akan menjadi aminin, kan aman. Aduh, begitu ya. Ini orang-orang begini modelnya, Mas Izul. Orang yang akan kalau ketemu sama surat Al-Qari'ah itu nanti mereka akan menafsirkan hanya orang gemuk yang masuk surga. Kenapa? Karena nanti akan ada ayat fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang timbangannya itu berat, maka mereka yang 'ishatin radiyah, berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya yang kita timbangannya ringan kayak kita ini kan repot nih, masih neraka kalau begitu. Saya yakin makanya jangan menafsirkan Al-Qur'an itu berlomba-lomba. Tempat fitness sepi, Kang. Iya. Nggak ada yang Nanti orang gemuk yang masuk surga kan repot gitu loh maksudnya. Iya. Atau yang kemarin lagi ada yang mengatakan wa minan nasi wad dawabi wal an'am itu yang kemudian innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada ulama dari karangan binatang. Itu siapa itu? Siapa ya? Itu yang Gus Nur itulah. Siapa? Ya itulah, Nur itulah pokoknya. Itu gimana ceritanya ada ulama dari kalangan binatang begitu kan? Ya Allah. Itu cara beragama yang mohon maaf ya bodoh sekali itu. Menggunakan menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya diri itu masuk neraka, itu ancamannya itu. Jadi ada banyak sekali riwayat yang menyatakan, salah satunya di dalam kitab Itmamud Diroyah li Qurra'in Nuqoyahnya karyanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Itu ada man fassarul Qur'ana bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu jelas ancamannya masuk surga itu. Jadi jangan suka pakai masuk surga, masuk neraka, mohon maaf. Dia sudah mengambil tempatnya di neraka itu loh. Jadi jangan mengaitkan ayat soal itu dengan masker gitu loh, masuk masjid gitu loh, masuk masjid pasti aman gitu kan. Pasti aman, tidak akan terkena corona. Nggak ada urusan ayat itu ngomongin pakai masker supaya masuk masjid supaya nggak masuk corona gitu loh. Nggak usah pakai masker gitu ya. Betul lah. Kalau soal masuk masjid pasti jaminannya adalah aman. Kemarin belum lama ada orang Palestina yang justru meninggal di masjid karena dibredel oleh tentara Israel.
Mana itu kalau misalkan itu mana Ayatnya kemana kalau gitu kan gitu. Iya, Makanya iya. nafsirkan Al-Quran itu yang benar gitu loh. Iya, iya. Jadi jangan sekarang dewe mengatakan itu menurut saya yang kasus bodoh sekali itu. Udah tegas Bodoh aja itu. dong ya, tegas aja bodoh. Tegas aja dengan kebodohan itu bangga. Ini yang lebih parah lagi, masya Allah. Ya kita mudah-mudahan dijauhi lah dengan sifat-sifat bodoh seperti itu ya. Beragama dengan sangat dangkal sekali itu. Iya, betul betul. Ya itu apa akhirnya kalau yang kita ngerti itu mungkin paham artinya itu Islam yang tidak seperti itu Islam. Artinya banyak orang-orang di luar yang sana menganggap kok Islam kayak gini akhirnya gitu Bang. Cerminan Islam kok akhirnya sampai sekeras ini. Itu yang memang bahaya untuk di orang-orang tahu kan, orang-orang awam. Betul. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan dari Usman Ali. Produk, jadi tidak punya produk Islam Nusantara itu. Ini pertanyaan kedua Kang dari Zanuba Arifah. Mengapa Nabi Muhammad diturunkan di Jazirah Arab bukan di Cina atau Eropa? Ini lucu ya. Ya, sama saja kita mempertanyakan kenapa sih Allah itu menurunkan Nabi Muhammad itu di Jazirah ya, ya karep-karepnya Gusti Allah pengen priben. Kenapa tidak memilih orang Jawa sebagai itu ya tempat diturunkannya Al-Qur'an. Jadi begini, apa namanya, ada banyak tujuan kenapa Arab itu menjadi tempat diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah itu memilih Nabi Muhammad itu dari karangan masyarakat Arab, memilih Al-Quran dengan bahasa Arab kan begitu ya. Kemudian memilih Arab menjadi tempat diturunkannya Al-Quran itu bukan tanpa hikmah, banyak hikmah memang. Memang banyak mengatakan bahwa misalkan keistimewaan bahasa Arab karena dia menjadi bahasanya Al-Qur'an, karena dia menjadi bahasa yang yang diucapkan ahli surga misalkan dan seterusnya kan begitu ya. Ya memang itu salah satu hikmah begitu ya. Mungkin hikmah di sini adalah karena memang seperti Kang Sofi tadi sebutin di awal itu Mas Yuzul ya. Jadi soal Al-Qur'an itu sebagai muntaj wa muntaj tsaqafi ma'an begitu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai produsen sekaligus produk budaya kan gitu ya bersamaan gitu ya. Jadi seakan-akan memang Allah itu sudah merekayasa tanda kutip kultur bangsa Arab itu sehingga menjadi konstruk budaya di mana Quran itu kemudian diturunkan kan gitu ya. Menjadi alasan. Nah, salah satunya adalah karena masyarakat Arab itu merupakan masyarakat yang sangat jahiliyah gitu ya. Jadi jahiliyah itu bahwa orang Arab itu tidak cerdas, bodoh, bukan. Jadi kalau kita baca misalnya orang Arab itu kebudayaannya maju. Makanya syair-syair Arab itu kan sangat maju sekali. Kita tahu misalkan ada salah satu keterangan di dalam buku namanya Al-Asrul Jahili misalkan. Itu banyak sekali banyak prosa dan banyak syair yang seringkali dilombakan oleh orang Arab begitu ya. Yang kemudian setiap pemenang dari lombanya itu kemudian syair-syair atau prosanya nasarnya itu ditempelkan di dinding-dindingnya Ka'bah itu. Oh, dinding Ka'bah. Jadi dinding Ka'bah itu dulunya ketika zaman di masa lalu sebelum datangnya Islam itu menjadi salah satu mading tempat begitu ya. Jadi orang kalau syairnya sudah ditempel di Ka'bah itu sudah prestisius sekali gitu kan. Salah satu misalnya Zuhair bin Abi Sulma dan seterusnya kan banyak meneruskan syair-syair itu. Dan juga tentang ilmu pengetahuan di Jazirah Arab sebelum datang Islam sudah maju. Kan begitu ya. Makanya ada tafsiran ini menarik. Ada tafsiran soal surat Al-Fil itu yang menjelaskan wa arsala alaihim tayran ababil. Itu bukan burung ababil, burung yang tiba-tiba bawa batu dari api dari neraka sijil begitu ya. Tapi ada tafsiran yang mengatakan tayron ababil itu adalah salah satu alat yang menjadi alat tempurnya masyarakat Babilonia saat itu yang kemudian dipesan oleh Abdul Muthalib pada saat Raja Abraha itu mau menyerang Mekah. Ini salah satu tafsiran ya. Ini salah satu tafsiran meskipun ini tidak populer di kalangan pesantren kan begitu ya. Nah, jadi ada katapel gitu loh. Mas itu tahu kan kalau di game-game Empire di masa lalu itu kan ada katapel yang pelontar batu itu loh. Oh, yang ada apinya. Iya, tayron ababil. Makanya di salah satu tafsir At-Tabari misalkan At-Tabari sendiri agak sedikit ragu apakah tayron ababil itu betul-betul burung. Makanya beliau itu
menafsirkannya dengan sesuatu yang berterbangan dari berbagai arah kan, saking banyaknya gelap menyebabkan langit itu sekarang menjadi gelap. Ya. Nah itu pelontar tadi Babilonia itu kan saking majunya masyarakat Arab saat itu ya, jadi itu seperti itu. Nah jadi Arab jahiliyah itu maju dengan ilmu pengetahuan dan peradaban syair tadi gitu ya. Tapi kemudian mereka tidak memiliki akhlak. Moralitasnya kan rusak. Maka dipilihlah Al-Quran itu dan Islam itu diturunkan di masyarakat Arab. Yang pertama adalah karena dia relevan dengan tujuan agama untuk melakukan revolusi terhadap akhlak. Yang kedua adalah Al-Quran yang dalam konteks ini juga mengetengahkan i'jazul Qurannya. Jadi kemukjizatan Al-Quran adalah dia mampu bertanding secara bahasa, dia menjadi lebih indah dibandingkan syair. Budaya Arab itu penyair itu memang betul. Bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya, maka Islam datang dengan Al-Quran turun menggunakan bahasa yang lebih indah, yang tidak bisa dikalahkan oleh para penyair manapun di masyarakat Arab kan seperti itu. Sehingga memunculkan i'jaz di situ kan seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah Islam itu datang karena memang persoalan moralitas yang general itu banyak dialami oleh masyarakat Arab di saat itu. Jadi soal moral, soal pembunuhan, soal perkosaan, soal pencurian itu kan ada semua di orang Arab kan gitu. Makanya dipilih orang Arab sebagai tempat diturunkannya Al-Quran, bukan bukan masyarakat Cirebon misalnya, bukan di Jogja kan begitu ya gitu. Atau di Eropa misalnya. Atau di Eropa itu jelas ada hikmah di situ, sehingga tujuan dari Al-Quran dan Islam itu datang untuk membawa kemajuan dan ilmu pengetahuan itu menjadi relevan. Apalagi sekarang relevansinya itu melampaui ruang dan waktu kan begitu ya. Banyak sekali teori-teori ilmiah yang terbukti sesuai dengan Al-Quran, soal teori Big Bang dan sebagainya begitu ya. Atau misalkan relevan saat itu, sekarang sudah tidak relevan berarti Kang? Relevan ajarannya. Maksudnya akhirnya kalau kita bahas diturunkannya Islam dan Al-Quran di Arab karena memang relevan dengan kebutuhan dan tujuan agama. Iya. Malah sekarang tidak relevan lagi untuk penerapannya di Arab. Dianggap ya, bahwa kemudian Arab di masa sekarang tidak lagi sama dengan Arab di masa lalu itu menjadi persoalan lain kan Mas Izul ya. Jangan begitu ya, jangan kemudian orang Arabnya sendiri malah sekarang begitu, itu sudah menjadi soal lain kan begitu ya. Jadi tetap dipilihnya bangsa Arab itu jelas karena ada hikmah diturunkannya di sana. Karena memang kalau misalkan saya juga pernah dengar soal yang syair itu Kang, Al-Quran diturunkan di saat orang Arab itu sedang senang untuk membuat syair. Kemudian muncullah Al-Quran. Bayangkan ketika akhirnya misalkan turunkan di Eropa yang masyarakatnya tidak suka syair. Ya akhirnya Al-Quran pun dianggap biasa, orang nggak tahu juga, nggak punya ilmu untuk syair itu bagus atau tidak, nggak tahu juga orang Eropa atau orang yang Asia lah. Makanya salah satu hikmahnya di situ. Nah itu untuk pertanyaan tadi yang ditanya oleh Zanuba Arifah. Ini dari Anissa Johariah hadir, terus Del Kurotul Subang hadir, Laura Tazkia Jakarta hadir, Sahru Fuadika Cirebon, Puput Ciput Putri Cikampek hadir. Nih ada pertanyaan lagi Kang. Ada 2 pertanyaan lagi, yaitu dari Sahru Fuadika. Izin bertanya Kang, kalau jubah dan sorban adalah adat orang Arab, apa mungkin jika Kanjeng Nabi Muhammad SAW turun di Jawa, baginda akan mengenakan sarung dan batik Kang? Iya sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi di dalam istilah hukum batiknya itu batik Trusmi mungkin. Ya batik Jogja lebih bagus. Tapi batik Trusmi juga bagus. Ya pertanyaannya kalau mengandai-andai itu sesungguhnya bahaya ya gitu kan, karena memang realitanya Nabi Muhammad sudah turun di sana kan gitu ya. Kalau seandainya kita berandai-andai kalau Nabi Muhammad turun di Jawa, apakah menggunakan
pakaiannya itu sebagai dengan pakaian batik, ya tentu. Tentu ya. Uang buktinya Nabi Muhammad ketika Islam, Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, beliau tidak tuh repot-repot sampai bikin satu bahan yang baru, bentuk baju model yang baru, tidak. Beliau menggunakan surban sama seperti yang digunakan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, kan begitu ya. Jadi sama. Tidak kemudian Nabi Muhammad menjadi berbeda dalam berpakaiannya, kan begitu Mas Iya, itu Nabi Muhammad memang menyesuaikan apa yang ada di masyarakat. Betul. Jangan batik ya kalau andai-andai mungkin. Iya. Bahkan begini Mas Izul, bahkan yang lebih menarik ini di dalam tataran konstruksi hukum Islam ya. Bahkan ada sebagian ulama yang yang mau mengeluarkan fatwa dengan cara berandai-andai, kalau seandainya Nabi Muhammad masih hidup, pasti Nabi akan mengeluarkan hadis tentang ini. Itu ada itu. Ada yang menyampaikan. Ada yang sampai mengkiaskannya seperti itu. Jadi jangankan dalam soal sorban ya, jangankan dalam soal jubah, dalam soal fatwa-fatwa hukum saja. Sabda Nabi pun bisa diandai-andaikan. Iya, artinya kira-kira begini. Bagaimana hukum mengendarai mobil? Begitu. Ya, kita bisa menjawab kalau seandainya Nabi Muhammad hidup sekarang, pasti beliau memilih mobil, bukan memilih unta, gitu kan. Karena unta di masa lalu adalah sebagai kendaraan yang mewah. Orang yang bisa naik unta, punya unta itu kan bukan orang sembarangan, Mas Izul. Kira-kira yang punya Lamborghini-nya sekarang lah, begitu kan. Hanya orang-orang yang tertentu. Iya, makanya kalau ada kiai-kiai, beberapa ulama yang punya mobil mewah, mungkin beliau-beliau itu sedang mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi, karena dulu Nabi di zaman Nabi kendaraan paling mewah ya unta, maka sekarang kiai itu pakai mobil. Itu sisi sunnahnya di situ. Sisi sunnahnya adalah Anda mengikuti memiliki kendaraan yang baik, kan begitu ya. Intinya itu. Maka kendaraan yang baik Anda harus punya mobil, itu menjadi salah satu bagian dari mengikuti sunnah, kan begitu ya, sunnah Nabi. Jangan kemudian kita beranggapan mengikuti sunnah Nabinya harus pakai onta, kan begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Mas Izul ya. Gitu. Cara berpikirnya seperti itu untuk mengambil ya sunnahnya lah. Iya, betul. Tidak harus kemudian onta segala macam. Ontanya juga mungkin hari ini hanya di Arab gitu, nggak bisa hidup di sini. Bisa mati kalau di sini ya. Gitu. Nah, itu pertanyaan dari Sahrul Fuadika sudah dijawab oleh Kang Sofi. Ya. Ini juga ada sapa-sapa dari Muad Fikri. Sebentar, saya sapa juga dari ini apa? Dari NU Channel juga. Ya, sebentar. Jadi kalau berandai-andai memang ya dijawab dengan berandai-andai lagi. Gitu. Isinya fikih khoyali kan gitu. Fikih imajiner begitu. Dan itu di dalam dunia Islam itu sudah wajar. Fikih imajiner itu ada memang. Fikih iftirodi dan seterusnya ya. Ini mungkin sambil nunggu saya baca pertanyaan lagi, Kang. Ya. Dari ini ada Muad Fikri dari Brebes, Nurzen Ismail Gaming, Tanggungan hadir. Mia Andriani Sumber hadir, Jajang Gordon, Garut hadir, Pak Ustadz. Melana Ndril Sumber hadir. Taufik Hidayat, Masya Allah Kang Sofi ilmunya dalam sekali. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Nasir Fakot. Nasir Fakot. Pertanyaannya gini, Kang. Punten Mas Wabi, Kang Sofi mau tanya, NU kan sudah representasi dari Islam Indonesia. Ya. Terus kenapa ada Islam Nusantara? Terus dilanjutin, Mas Izul ding, sorry Mas. Ya nggak apa-apa. Ya, pertanyaannya, NU kan sudah representasi dari Islam Indonesia, terus kenapa ada Islam Nusantara? Ya, apa namanya, NU itu kan ormas ya, begitu kan, ormas. Kadang-kadang kenapa kemudian ada citra Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara itu tidak harus NU, begitu kan. Kalau NU itu kan ormas, ormas yang ya sebagaimana kita tahu, karena orang-orangnya Nahdiyin itu misalkan dia harus apa namanya, memiliki kartu tanda anggota, atau kemudian secara apa namanya, secara fikroh, harokah, dan juga pola keberagamaannya mengikuti lingkungan
dan tradisi NU begitu ya. Tapi kan Islam Nusantara itu tidak hanya orang NU yang punya. Ya. Orang-orang yang di luar NU dan memiliki spirit yang sama dengan citra Islam Nusantara yang rahmat tadi, yang toleran dan seterusnya, itu juga banyak. Jadi istilahnya silent majority itu. Ada orang di luar Jawa, karena NU itu kan sentralnya, pusatnya di Jawa ya. Banyak sekali orang-orang di luar Jawa yang mereka bukan orang-orang NU, tapi memiliki paham keagamaan, memiliki tradisi keberagamaan yang sama dengan orang-orang NU. Yang itu kemudian sesuai dengan narasi Islam Nusantara. Nah, itulah kemudian kita memilih Islam Nusantara yang lebih dipribumikan, apalagi dipasarkan ke dunia internasional, dibandingkan memasarkan NU-nya sebagai jam'iyah. Kan seperti itu ya, sebagai organisasi. Meskipun pada akhirnya NU ada di beberapa negara, memiliki PCI kan, pengurus cabang istimewa kan, seperti itu ya. Tapi di luar dari itu, Islam Nusantara sebagai satu spirit keberagamaan, satu corak keberagamaan yang dibawa oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia, Wali Songo, itulah yang kemudian dipasarkan keluar. Dan itu tidak harus NU kok begitu, tidak ada masalah. Yang memang selagi spiritnya sama, betul. Silahkan, monggo. Iya. Spirit beragama. Tidak ada masalah dan bukan SNU yang harus dipasarkan kan seperti itu, tapi juga citra tentang Islam Nusantara, karakteristik Islam Nusantaranya itulah yang kemudian dipasarkan begitu. Ya, itu pertanyaan dari Nasir Fakot. Ada lagi yang mau tambahin nggak kira-kira? Atau kita lanjut? Ini dari NU Channel juga kayaknya belum kita sapa-sapa ini, NU Channel. Dari NU Channel, dari Elnat Sesio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Januari, dari Januari namanya, Islam Nusantara telah merusak Islam. Waduh. Masya Allah. Harus banyak ngopi di sini nih, nggak apa-apa. Saling memberi faham. Terus dari Christian Sugianto, harkat martabat budaya Nusantara dan budi pekerti lebih beradab, niscaya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Amin. Amin, amin. Kalau kita lihat dari komentar nih, mungkin kayaknya tidak ada pertanyaan dari NU Channel. Tapi nggak apa, kita coba sapa-sapa. Dari Dress Official, hakikat Islam ya tetap Islam. Islam bos. Dress Islam, yang merusak Islam itu akhlak, bukan Islam Nusantara. Terus dari Syabnia Baby, assalamualaikum Ustadz berdua, moga sehat selalu, amin. Asep Sutriawan hadir nyimak. Terus juga dari Awan Bos, santri NU pandai kitab kuning, pandai bahasa Arab, pandai hadis dan Quran. Terus dari Teguh Zahron, puncak perkembangan Islam justru terjadi saat dunia Arab mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan dunia sekelilingnya, Romawi, Persia, dan Cina. Terus juga karena ini banyak juga ya, mohon maaf tidak bisa untuk membacakan satu persatu. Banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang ikut, bahkan berdiskusi di dalam komentar ini, memberikan tanggapan, memberikan pendapatnya gitu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari ini satu lagi dari Cafe Sufi. Ulama zaman dulu sangat bijak, kearifan lokal tetap dihormati, tidak langsung dikafir-kafirkan. Halus lembut, lembab, lentur, ciri khas Islam Nusantara yang dibawa ulama zaman Wali Songo. Itu tipologi Islam keindonesiaan yang di-backup oleh infrastruktur budaya. Dari Edi Milhedi, Losari, Kabupaten Cirebon hadir. Sandrawati, oh ini tuh live di Al-Khyarat TV ya, Pondok Pesantren Bunda Cirebon. Ya, teman-teman NU online ya, luar biasa ini. NU online, NU channel ya, lupa saya. Nah ini karena waktu juga tidak cukup, terbatas oleh waktu. Nih kita satu pertanyaan lagi Kang, sekaligus nanti closing statement dari Kang Sofi. Dari Muhammad Ilyas, Kiai, apakah benar sebuah bangsa yang taat beragama itu cenderung masuk ke golongan negara berkembang? Monggo. Ya,
Sekarang kategori negara maju, negara berkembang itu yang bikin siapa? Istilah-istilah itu Bang ya. Siapa yang Istilah-istilah itu. Istilah-istilah itu kan istilah-istilah yang dibuat di kategori itu yang dibuat kan oleh negara-negara barat kan begitu ya. Karena mereka itu memiliki banyak sekali komponen untuk menilai apakah suatu negara dikatakan sebagai negara maju dan negara berkembang. Ya karena mereka itu kan kelompok-kelompok materialis ya. Jadi menganggap kemajuan satu negara itu dilihat tolok ukurnya salah satunya adalah dalam soal kemajuan iptek, dalam soal kesejahteraan, dalam soal ekonomi, ketahanan dan seterusnya ya begitu. Memang kalau dilihat tidak dalam konteks ini banyak negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara muslim ya itu tidak lebih banyak masuk di negara-negara berkembang kan begitu ya. Cuman kalau dianggap sebagai kenapa negara-negara yang taat beragama itu langsung negara berkembang, ini realitasnya menjadi terbalik, seharusnya menjadi negara maju kan begitu ya. Inilah yang kemudian menjadi perhatian serius oleh satu ulama namanya Syekh Shakib Arsalan. Jadi Syakib Arsalan itu sekitar tahun 1970-an, beliau itu menulis satu kitab, satu buku namanya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa kok umat muslim itu terbelakang? Sementara umat-umat non-muslim itu maju kan begitu ya. Nah, itu dianalisis oleh Syakib Arsalan, bahkan setelah di awal-awal pengantar kitabnya itu, Syakib Arsalan itu bahkan berdialog dengan setelah berkunjung ke Kalimantan dan berdialog dengan salah satu ulama. Saya lupa siapa itu ulamanya itu ya. Jadi Syakib Arsalan kemudian menyatakan salah satu penyebab dari mundurnya umat Islam itu adalah karena bodoh, berhenti belajar, begitu loh. Jadi umat muslim itu kenapa lebih banyak menjadi banyak negaranya menjadi negara berkembang itu karena banyak yang ternyata itu berhenti belajar. Nah, dalam konteks ini belajar itu adalah belajar soal ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya kan begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa salah satu salah satu masa yang ada di dalam Islam itu adalah tertutupnya pintu ijtihad. Kan begitu ya. Jadi tertutupnya pintu ijtihad. Nah, ini tertutupnya pintu ijtihad itu adalah menjadi satu momen reversal kemunduran umat Islam karena umat Islam itu menjadi tidak lagi banyak melakukan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi kan begitu ya. Memang sih dalam konteks ini adalah tertutupnya pintu ijtihad itu adalah dalam konteks keagamaan. Karena kaitannya menjadi sulit lagi, tidak banyak mujtahid yang kemudian lahir kan begitu ya. Mujtahid mustakil yang seperti Imam Syafi'i itu kan dianggap sudah tidak ada lagi kan begitu ya. Yang ada itu tinggal mujtahid muntasib, mujtahid madhab, mujtahid fatwa kan begitu ya begitu. Nah itu di dalam konteks hukum fikih saja kemudian tertutupnya pintu ijtihad. Tapi di sisi yang lain adalah umat Islam itu menjadi semakin jauh dari ilmu pengetahuan. Karena salah satu penyebabnya ini juga perlu Kang Sofi luruskan dalam konteks ini ya. Ada orang yang kemudian menyatakan terbelakangnya umat Islam itu adalah setelah serangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Jadi sempat disampaikan itu Kang. Yang Kang Sofi tadi sebutkan. Jadi Al-Ghazali itu kan mengkritik filsafat, bahkan beliau itu menulis Tahafut al-Falasifah kan begitu ya. Nah, setelah mendapat kritik yang tajam dari Imam Al-Ghazali, maka tidak lagi banyak filosof muslim yang tidak banyak lagi filosof muslim yang lahir gitu. Kecuali hanya beberapa, setelah itu hanya Ibnu Rushd dan seterusnya kan, Ibnu Tufail itu setelah atau sebelumnya Ghazali ya, Kang Sofi agak lupa itu. Nah, itu tidak banyak. Nah, itu yang kemudian menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Karena kan di masa-masa keemasan Islam itu kan justru ketika bangsa Arab, umat Islam itu berinteraksi dengan banyak sekali fan-fan di luar fan-fan Islam. Jadi umat Islam itu di masa lalu kan belajar tentang filsafat, sosiologi, belajar tentang hal apapun lah begitu. Bahkan Islam menjadi sangat mencapai masa kemalasan, izdiharul Islam itu ya. Nah, kemudian setelah muncul Imam Ghazali, kemudian filsafat dihabisi tanda kutip. Kemudian
ada kecenderungan orang memaknai pandangan Al-Ghazali dengan salah. Setelah Al-Ghazali kemudian melakukan diferensiasi ilmu, dikatakan bahwa ilmu fikih itu merupakan ilmu yang masuk ke fardu ain. Ada lagi yang dikatakan ilmu yang masuk fardu kifayah, ilmu kedokteran dan seterusnya. Ada lagi ilmu yang dikatakan sebagai ilmu syariat dan ilmu non syariat, begitu loh. Imam Ghazali di Ihya itu kan membagi-bagi ilmu ya. Nah, orang salah baca terhadap Ihya, dianggapnya Imam Ghazali itu menomorduakan ilmu-ilmu umum di luar Islam. Padahal Imam Ghazali itu mengatakan, kenapa ada istilah fardu ain dan fardu kifayah? Karena ilmu fardu ain itu memang kaitannya dengan ibadah kamu, gitu loh maksudnya. Kaitannya dengan sholat. Bukan berarti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu matematik itu menjadi nggak penting. Jadi karena kesalahan membaca terhadap pemikirannya Imam Al-Ghazali, sehingga dikatakan bahwa Imam Ghazali adalah sebagai penyebab utama kemunduran umat Islam. Itu salah besar. Begitu. Makanya Kang Sofi itu mengatakan, justru kita itu harus, umat Islam itu harus belajar dengan ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu agama. Santri jangan hanya selesai menjadi santri, pelajari ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia dan seterusnya, sehingga kita menjadi maju. Jangan lagi kemudian kita melakukan dikotomi terhadap ilmu, bahwa ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu non agama. Jangan lagi begitu. Kita harus membaca paradigma Imam Ghazali dengan cerdas, bahwa Imam Ghazali tidak sedang memisah-misahkan ilmu. Beliau hanya mengatakan, nih gini loh, kamu tuh masuk Islam, yang jadi prioritas ya belajar ilmu agama, supaya sholat kamu benar, zakat kamu benar, wudhu kamu benar, kan begitu ya. Baru itu menjadi prioritas, baru setelah itu kamu pelajari ilmu yang lain. Dan itu penting. Imam Ghazali itu tidak melakukan dikotomi ilmu. Jadi ini yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam itu sekarang menjadi sulit berkembang, apalagi di Indonesia. Persoalan soal mengucapkan selamat Natal boleh enggak mengucapkan, itu enggak selesai. Yang enggak maju-maju. Yang lain sudah mikirin gimana cara mendarat di bulan gitu. Kita masih Gus Miftah itu salah nggak masuk hal-hal remeh-temeh kayak gitu. Masih dibahas dan masih ramai terus. Masih dibahas gitu. Jadi ala kulli hal, maksud Kang Sofi itu memang ini menjadi PR kita bersama. Limadza ta'akhkharul muslimun? Kenapa kok umat Muslim itu terbelakang? Ya karena tadi soal pertama kebodohan, yang kedua ada umat Islam itu malas, yang ketiga ya tadi terjebak kepada konflik sektarian. Jadi konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu masih sering dibesar-besarkan, bahkan pada persoalan-persoalan furu'iyah, persoalan-persoalan yang bukan persoalan dogma atau urulia, itu masih dipertentangkan di kalangan orang Islam. Gimana mau maju? Orang mau pakai masker masuk masjid aja diusir-usir, malah pakai ayat Quran, nggak maju betul. Makanya tadi seperti Kang Sofi katakan, memang menjadi PR kita bersama. Makanya ada salah satu intelektualis Muslim kita, Nasr Hamid, kemudian yang lain, ketika dia datang ke Perancis, dia katakan begini, saya melihat Islam di sana, tapi saya tidak melihat orang Muslim. Sementara di Arab, saya melihat banyak orang Islam, banyak sekali Muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Itu menjadi salah satu kritikan itu. Di negara Arab dianggapnya di situ sangat Islami, tapi tidak ada orang Muslim. Sementara di negara-negara Timur Tengah yang merupakan mayoritas Muslim, di sana banyak orang Islam, tapi tidak ada Islam di sana. Karena selalu bersengketa, bertikai segala macam, kemudian masih banyak sekali sampah berserakan, kotor dan seterusnya, korupsi dan seterusnya. Itu tidak ada citra Islamnya. Justru citra Islam lebih banyak ada di negara-negara Eropa, kebersihan, disiplin dan seterusnya itu. Kang Sofi kira itu ya soal jawaban atas pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan dari Muhammad Ilyas. Ya, ini ada Panda 5. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Gus. Menyimak dari awal, mantap. Makasih sudah menjelaskan semuanya tentang apa Islam Nusantara dan Islam Arab. Salam Brebes. Terima kasih kepada Kang Sofi khususnya yang sudah menyempatkan hadir di Ngopi di Al Khiaro TV, dan tentunya kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu konsisten menonton dan mensupport Al Khiaro TV. Semoga dan NU Channel khususnya, dan NU Channel yang sudah juga teman-teman konsisten dan support tentang Al Khiaro TV juga. Semoga ilmu malam ini
berkah Amin, pada kita amin. semua dan bermanfaat dan mencerahkan kita semua khususnya di Indonesia Kang ya. Amin, amin, amin.